Pemirsa, tim hukum paslon 02 Prabowo Sandi telah menyampaikan 15 petitum atau permohonan dalam gugatan hasil Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi. Sejumlah pihak menilai beberapa dari materi permohonan dianggap salah sasaran dan justru terkesan menggiring opini masyarakat mengenai proses pemilu yang baru saja selesai. Dan berikut kami paparkan sejumlah temuan yang dinilai janggal dalam materi gugatan tim paslon 02 yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Kita simak dalam data dan fakta yang pertama. Kira-kira apa yang janggal? Karena ada dua petitum yang disampaikan di dua hari yang berbeda. Petitum yang pertama 24 Mei 2019 ini ada 7 petitum yang disampaikan ke MK. Lalu 10 Juni 2019 ada 15 petitum yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi. Di petitum yang baru pihak 02 atau BPN mengakui mendapatkan 68 juta suara. Dan hal ini tidak ada di dalam petitum yang pertama. Sementara itu hal yang janggal lainnya yang merupakan perubahan dari petitum yang pertama dan petitum yang kedua adalah pihak BPN atau pihak Capres-Cawapres 02 ini meminta pemungutan suara ulang di 13 provinsi dan sebelumnya mereka memintanya justru di seluruh provinsi di Indonesia. Ya pemirsa, kubu 02 atau BPN ini meminta juga pejabat KPU dihentikan jabatannya atau di reshuffle. Nah, kita simak fakta dan data berikut ini. Yang kedua yang bisa kita simak adalah tudingan tim paslon 02 terhadap Jokowi selama pemilu 2019. Memang ada sejumlah tudingan yang disampaikan oleh pihak BPN dalam terselenggaranya pemilu 2019. Prabowo Subianto dan juga Sandiaga Uno membahas juga modus Presiden Joko Widodo selaku petahana melakukan abuse of power, yakni penggunaan fasilitas negara, aparatur negara, anggaran negara, lembaga dan juga BUMN guna mendukung program kemenangannya sebagai calon presiden. Dan tidak hanya, menurut mereka tidak hanya ini melanggar hukum tetapi juga melanggar etika bernegara. Kita simak apa saja kira-kira poin-poin dari tudingan disampaikan oleh pihak 02 alias BPN kepada TKN yakni pihak Capres 01. Nah, ini juga disampaikan oleh Pramono Ubaid selaku komisioner KPU. Ia mengatakan ada hal yang nggak nyambung dari petitum-petitum yang disampaikan atau tudingan-tudingan disampaikan. Pemohon mendalilkan bahwa KPU curang dengan merekayasa situng. Nah, nggak nyambungnya menurutnya adalah dalam petitum mereka justru minta MK membatalkan perolehan suara hasil rekapitulasi secara manual. Ini dia yang dikatakan oleh Pramono Ubaid selaku komisioner KPU sebagai hal yang sebenarnya nggak nyambung. Kita simak fakta dan data yang berikut ini. Ini adalah terakhir fakta bicara syarat diterimanya laporan dugaan pelanggaran TSM. TSM terstruktur, sistematif, dan masif. 1. Menurut Perbawaslu nomor 8 tahun 2018 terpenuhi syarat formil material. Ini adalah yang harus penuhi alat bukti yang menunjukkan pelanggaran paling sedikit 50% lokasi pemilihan, lalu juga alat bukti berupa keterangan saksi yang membuktikan pelanggaran bersifat TSM, dan ada juga alat bukti yang berupa dokumen yang bisa membuktikan bahwa apa yang ditudingkan secara data dan fakta ini bisa dibuktikan juga secara formil di depan Mahkamah Konstitusi. Alat bukti berupa keterangan pelapor, terlapor, dan ahli ini akan mendukung apa yang menjadi tudingan dari pihak 02 dan laporan paling lambat 7 hari setelah terjadinya pelanggaran. Itu dia tadi fakta dan data dalam fakta bicara yang dipaparkan pagi hari ini. Bagaimana dengan pembahasannya? Langsung ke rekan Ade Mulya. Silahkan Ade. Baik, terima kasih Ajeng Kamarati dan pemirsa. Sidang sengketa Pilpres memasuki babak kedua yang beragendakan jawaban KPU dan tim hukum TKN sebagai pihak termohon dan terkait dalam Mahkamah Konstitusi. Jawaban yang mungkin dapat menepis narasi maupun tudingan pihak BPN terkait dengan jalannya pemilu dan juga penghitungan real surat suara. Selama ini tudingan pemilu curang secara terstruktur, sistematis, dan masif atau TSM dilontarkan BPN kepada KPU sehingga tercipta opini yang negatif. Bagaimanakah KPU dan juga TKN membendung opini yang dibentuk kubu 02 ketimbang memberikan bukti? Kita akan membahasnya bersama Gugum Ridho Putra, anggota kuasa hukum Jokowi Ma'ruf, dan juga Fadli Ramadhanil dari peneliti Perludem. Selamat pagi Bapak-bapak atau Mas-mas mungkin ya karena masih muda-muda. Kita ke Mas Fadli terlebih dahulu. Ini banyak ahli yang berpendapat bahwa ini bukannya membeberkan bukti tapi justru pembentukan opini sehingga kemudian tercipta ujungnya golnya bukan kemudian menang atau kalah tetapi kemudian mendelegitimasi penyelenggara pemilu dan juga incumbent. Anda setuju mengenai ini? Hal yang paling dominan terlihat dari permohonan sengketa di Mahkamah Konstitusi yang dibacakan pada Jumat lalu itu adalah soal narasi kecurangan pemilu.
Nah, kalau kita lihat presiden MK dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilu, yang paling dilihat secara utama itu adalah soal kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU dan penghitungan suara yang benar menurut pemohon, dan itu terjadinya di daerah mana saja. Dan yang paling penting, kesalahan penghitungan itu signifikan terhadap hasil pemilu yang telah ditetapkan oleh KPU. Artinya ada limitatifnya ya, ada Betul. batasan. Harus jelas, Mas Ade. Kalau kemudian mendalilkan ada kesalahan penghitungan suara, itu jumlahnya berapa, terjadi di mana saja, dan kemudian itu signifikan kalau dikabulkan akan mengubah hasil pemilu. Nah, apakah boleh mendalilkan kecurangan pemilu di dalam permohonan di MK? Boleh saja. Tetapi kemudian narasi yang dibangun oleh pemohon haruslah mengikuti alur logika di mana kecurangan itu secara rasio berpengaruh terhadap hasil penghitungan suara. Nah, kalau kita baca permohonan dan kalau kita dengar apa yang disampaikan di persidangan kemarin, itu tidak terlihat. Nah, bahwa kecurangan itu disampaikan dan terlihat bahwa ada banyak sekali proses pelanggaran pemilu yang terjadi sepanjang tahapan pemilu 2019 yang lalu, itu belum secara maksimal memperlihatkan bahwa itu berpengaruh terhadap hasil penghitungan suara. Tapi Mas Fadli, kalau kita lihat komposisinya juga bukan orang-orang baru kan di bidang hukum. Artinya mereka adalah pakar-pakar juga dan akademisi juga. Artinya benarkah ada skenario untuk mendelegitimasi dan juga mengembangkan opini di masyarakat ketimbang untuk menang atau kalah di MK? Iya, kalau Anda kita lihat ada narasi ingin mengatakan bahwa proses pemilu 2019 bermasalah, ini kan tidak hanya terjadi di dalam proses persidangan MK saja. Sebelumnya kan juga sudah dilakukan. Bahkan ada narasi yang mengatakan salah satu pasangan calon presiden hanya akan kalah kalau kemudian mereka tidak dicurangi. Nah, ini yang kemudian harus dijelaskan secara jelas, secara mendetail juga oleh KPU dalam kesempatan persidangan hari ini. Segala macam dalil yang disampaikan kemarin terkait dengan tuduhan kecurangan, tuduhan manipulasi, tuduhan tidak fairnya KPU dalam menyelenggarakan pemilu harus dijawab oleh KPU dalam keterangan hari ini. Nah, termasuk juga yang paling penting sebetulnya adalah peran Bawaslu dalam memberikan keterangan. Karena kecurangan dalam sebuah proses pemilu itu menjadi domain Bawaslu untuk menyelesaikannya. Jadi ketika ada dalil kecurangan dalam sebuah proses pemilu, nanti akan dilihat sejauh mana penyelesaian pelanggaran itu oleh Bawaslu. Sehingga ini tidak menjadi sebuah narasi yang mengembang dalam sebuah proses persidangan, tapi harus diuji bolak-balik oleh semua para pihak yang ada dalam persidangan. Mas Gugum, kalau dari TKN sendiri, apakah hari ini akan juga membeberkan bukti atau justru tujuannya adalah membendung opini yang dikembangkan secara liar oleh BPN? Ya, pertama hari ini kan kita kemarin sudah memasukkan perbaikan atas keterangan dari tambahan dari permohonan dari para pemohon. Ya, memang kalau tadi dibahas itu bagaimana dengan permohonan pemohon ini memang kalau kita melihatnya lebih banyak isinya opini ya, opini. Kemudian kalau kita mengurut semua dari awal sampai akhir itu begitu banyak kata-kata indikasi gitu. Dan sebenarnya hal ini sebenarnya pasti sudah diketahui juga oleh semua pengacara manapun tentu tahu bahwa kalau sengketa hasil pemilu di MK itu memang pintu masuknya harus suara gitu. Tetapi kuantitatif yang bisa dihitung. Kuantitatif sesuatu yang bisa dikorelasikan kepada suara. Nah, mengenai TSM itu memang dulu pernah dilakukan oleh MK, tetapi saat pada masa sistem undang-undang yang lama. Saat itu memang ya kita paham lah, awal-awal MK itu baru berdiri juga, kemudian kita baru-baru menyelenggarakan pilkada. Saat itu memang MK pun juga masih mencari bentuk bagaimana proses untuk mengadili pelanggaran pemilu ini seperti apa. Tapi sekarang undang-undangnya udah nggak begitu. Ya, sekarang nggak bisa. Di dalam undang-undang pilkada maupun di dalam undang-undang pemilu, wewenang TSM itu sudah dipisah secara tegas. Jadi sudah ada upaya dari perumus undang-undang untuk memurnikan kembali wewenang MK sesuai pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 yang memang sejak awal MK itu wewenangnya hanya untuk mengadili perolehan suara saja gitu. Nah, jadi Anda membaca juga bahwa skenarionya memang bukan menang atau kalah kalau dilakukan oleh kubu BPN, justru untuk mengkampanyekan dan juga mendelegitimasi bahkan MK mungkin di dalamnya. Ya, sejak awal kan memang narasi-narasi tanda kutip ketidakpercayaan kepada sistem penyelesaian perselisihan hasil ini sudah dinarasikan. Gitu. Walaupun sebenarnya kan kita sudah tahu dari awal sengketa hasil pemilu ini ya sudah ada salurannya kepada MK. Gitu.
Dan itu semua udah jelas. Jadi di dalam PMK, baik PMK 4, PMK 6 itu sudah ada contohnya. Bahkan form untuk membuat permohonan itu sudah detail. Pertama-tama itu memang harus diuraikan perolehan suaranya. Berapa suara yang mereka merasa dicurangi, kemudian berapa di mana saja, lokasinya mana saja, kemudian mereka harus mengkalkulasi semua itu dengan selisih suara yang ditetapkan oleh KPU kemarin. Sepanjang itu memang bisa dibuktikan dan melampaui, dan tentunya itu kan tentu butuh bukti dalam persidangan. Jadi kalau ada 17 juta suara selisih, 17 itu harus diurut di C1 mana, di TPS mana, semuanya harus ada dibuktikan di Mahkamah Konstitusi. Tetapi kalau narasi yang dibawa itu hanya kualitatif, agak sulit untuk membuktikan bahwa ada korelasinya antara kualitatif, pelanggaran-pelanggaran kualitatif ini terhadap perolehan suara. Tapi toh MK menerima saja? Ya, saya pikir itu memang azas pengadilan kan memang tidak boleh menerima, tidak boleh menolak setiap permohonan apapun ya. Tetapi memang kita tidak tahu nanti apakah di tengah perjalanan akan dipertimbangkan sebagai putusan atau tidak. Mas Fadli dari Perludem mungkin bisa dijelaskan juga apa yang sebetulnya harus dilakukan oleh TKN secara ideal. Apakah membendung opini yang kemudian sudah dilontarkan oleh BPN atau justru stick terhadap apa yang harusnya dilakukan di MK, hanya terbatas soal perolehan suara? Menurut saya dua-duanya harus dijawab karena apa yang sudah disampaikan di persidangan Jumat yang lalu itu sudah diperdengarkan di depan persidangan, sudah dilihat dan disampaikan di dalam ruang publik juga. Karena di persidangan kemarin itu disiarkan secara live di seluruh televisi di Indonesia. Tapi tentu tim hukumnya akan lebih paham soal proporsi mana yang akan dijawab, mana yang tidak perlu dijawab. Tapi menurut saya beberapa tudingan curangan yang dilakukan oleh salah satu pasangan calon, dalam hal ini pihak terkait, itu tentu harus dijawab. Nah, meskipun nantinya melebar kemana-mana dan seolah-olah ikut genderang perang yang kemudian sebetulnya melebar dan tidak substantif. Iya, itu nanti tentu akan dinilai mana yang kemudian tidak perlu dijawab dalam bahasa yang tadi melebar itu, tetapi mana kecurangan yang dituduhkan dan itu bisa punya korelasi terhadap hasil pemilu atau proses penyelenggaraan pemilunya. Nah, nanti tentu tim hukum TKN akan jauh lebih bisa memilih soal itu, mana yang harus dijawab, mana yang cukup diabaikan saja, mana yang nanti proporsinya tentu menjadi bagian dari KPU yang akan menjawab, mana bagian dari Bawaslu nanti yang akan menjawab soal keterangan yang akan mereka sampaikan terkait dengan persoalan penyelenggaraan pemilu yang sudah disampaikan pada persidangan Jumat yang lalu. Mas Gugum mau jawab yang mana? Karena gini, dugaan TSP kan ada yang 5 ini ya, penyalahgunaan anggaran pendapatan dan belanja negara di dalam program kerja pemerintahan, penyalahgunaan birokrasi BUMN, ketidaknetralan aparatur negara, polisi dan intelijen, pembatasan kebebasan media, diskriminasi, perlakuan dan penyalahgunaan penegakan hukum. Itu kan sebetulnya tidak ada kaitannya dengan perolehan suara yang harusnya disengketakan di MK kan? Ini akan dijawab juga kan? Ya, memang kalau prinsip dalam persidangan kan memang siapa yang mendalilkan dialah yang punya beban pembuktian untuk menghadirkan bukti gitu. Tetapi artinya TKN tidak akan mencari bukti untuk membantah ini. Mereka yang akan harus membuktikan, begitu. Kalau mereka mempersiapkan bukti, iya. Dan tetapi kalau dari sisi kita ya tetap kita pasti akan tanggapi. Tetapi tentu dengan porsi yang menurut kita mana yang penting dan mana yang tidak lah. Gitu. Tetapi prinsipnya kalau data-data itu intinya kan tidak ada yang berhubungan dengan perolehan suara gitu. Jadi semua itu data-data kualitatif, asumsi. Jadi kalau diurut semua itu isinya indikasi dan segala macam. Dan nanti di dalam perbaikan yang kemarin sudah kita submit dan hari ini akan kita bacakan memang sudah kita persiapkan jawaban-jawaban itu. Tetapi jawabannya ya tentu sesuai porsi dan seperti yang tadi dibilang ya ini kan kita mengerti juga ini bagian dari strategi lah. Kenapa mereka model permohonannya dari awal itu tidak langsung membeberkan perolehan suara, kemudian isinya seperti secara total mengatakan bahwa proses pemilihan umum ini tanda kutip ya fraud lah, gagal dan segala macam. Itu juga bagian dari strategi kita tahu. Strategi apa yang kemudian dibaca oleh TKN? Kalau dari sisi kita memahami bahwa 17 juta selisih suara itu ya sesuatu yang sangat sulit untuk dibuktikan. Sulit dibuktikan. Sangat sulit untuk dibuktikan seperti saya katakan tadi. Jadi sehingga mendalilkan kecurangan proses itu adalah cara termudah ya, untuk menyatakan. Jadi ya sudah, yang paling mudah adalah minta MK nyatakan semua ini fraud, nyatakan semua ini gagal lah begitu, sehingga skenario yang diminta adalah ulanglah pemilu ini dari awal. Gitu. Tetapi ya kita kan tentu juga melihat apa yang berlaku dalam ketentuan undang-undang pemilu saat ini kan. Semua itu ya tidak mudah untuk diambil sampai keputusan seperti itu. Gitu. Oke. Artinya ketika pun misalnya ya Jokowi Ma'ruf menang
Dengan narasi-narasi yang opini sudah berkembang sejauh ini, Mas Fadli, artinya ini juga akan terjadi pengurangan kepercayaan publik terhadap pemenang. Ya. Anda membaca seperti itu goalnya atau seperti betul. apa? Ini ini krusial kan? Soal narasi dan bahasa komunikasi politik yang disampaikan oleh mereka yang berkontestan dalam pemilu. Bahwa ada arah untuk membuat ketidakpercayaan kepada pemerintahan yang dipilih melalui proses pemilu, itu mungkin satu hal yang ingin akan terus dilakukan. Tapi apakah itu boleh dilakukan? Ya boleh saja. Tetapi pemerintahan akan terus berjalan karena satu-satunya mekanisme pemilihan pemerintahan yang konstitusional adalah melalui proses pemilu. Dan kita kan sudah melakukan itu melalui proses pemilu 2019. Bagi mereka yang keberatan dengan proses itu, ada mekanisme hukumnya di MK sebagai salah satu cara terakhir untuk menguji apakah hasil pemilu yang ditetapkan KPU sudah benar atau tidak. Ketika nanti MK sudah memutus bahwa apakah yang diputuskan oleh KPU benar atau salah, atau nanti ada yang dikabulkan atau ditolak, itu kan sepenuhnya bergantung kepada putusan MK sebagai lembaga peradilan yang merdeka. Nah, setelah putusan MK, semua pihak harus menghormati. Bahwa adakah orang yang tidak puas terhadap putusan itu, pasti. Tapi apakah mereka bisa kemudian melakukan upaya untuk membuat pemerintahan menjadi tidak diakui, tidak sah? Tentu saja tidak dalam konsepsi negara hukum kita. Tapi sebagai posisi politik itu sah-sah saja. Kalau memang ada narasi yang terus-menerus dilakukan bahwa ini adalah pemerintahan yang dipilih melalui sebuah proses pemilu yang curang, menjadi tugas semua pihak juga untuk menjelaskan dan melawan narasi itu menurut saya. Tapi kalau kita lihat dari syarat diterimanya laporan dugaan pelanggaran TSM, menurut Bawaslu ini terpenuhinya syarat formil dan material. Lalu kemudian alat bukti yang menunjukkan pelanggaran paling sedikit 50% lokasi pemilihan. Dari dugaan-dugaan TSM yang dilontarkan oleh BPN, apakah itu bisa tergambar di sini? Ya, makanya pelanggaran TSM itu tidak mudah membuktikannya, Mas Ade. Pelanggaran TSM itu terstruktur, sistematis, dan masif. Terstruktur itu artinya pelanggaran itu tidak terjadi secara serta-merta. Jadi pelanggaran yang memang sudah direncanakan. Ada orang yang menyiapkan untuk melakukan pelanggaran itu. Ada tim yang disiapkan, ada yang memerintahkannya, ada eksekutor pelanggaran. Nah, sistematisnya itu tidak hanya melibatkan pasangan calon saja, tidak hanya melibatkan tim kampanye saja. Itu melibatkan ASN, melibatkan penyelenggara pemilu, dan yang terakhir masif, terjadi dalam skala yang besar. Makanya ada bahasa pengaturan yang mengatakan di separuh jumlah daerah pemilihan. Karena itu akan signifikan mempengaruhi hasil pemilu. Nah, ini pasti tidak mudah, karena selisih hampir 17 juta suara itu harus dibuktikan. Ketika mereka mendalilkan pelanggaran TSM, tidak boleh berhenti sampai di sana, tapi mereka harus membuktikan bahwa pelanggaran TSM itu signifikan akan mengubah hasil pemilu keterkaitannya dengan hasil perolehan suara. Oke, Mas Gugum bisa menanggapi mungkin. Iya. Jadi seperti yang tadi dikatakan, memang TSM itu nggak mudah untuk dibuktikannya. Jadi selisih suara itu dari mulai, terutama memang kalau di MK itu yang terpenting itu C1. Jadi karena di sanalah jadi fakta hukum yang sangat dipertimbangkan oleh majelis telah terjadi pelanggaran itu. Karena suara itu kan pertama kali ditulisnya di dalam TPS di C1 itu. Dan C1 itu pun harus dibandingkan dengan form di atasnya dalam rekapitulasi. Selisih dari angka itu yang harus dihitung. Dari TPS ini, TPS ini, TPS ini, kemudian berjumlah lebih dari 17 juta. Sepanjang dia bisa mendalilkan itu semua dan kemudian bisa dihadirkan di dalam permohonan dan ternyata memang tidak ada juga kita temukan gitu ya. Ya itu sebetulnya kita juga bukan ingin mendahului sebuah putusan dari mahkamah, tetapi bisa mengira-ngira juga seperti apa nanti jalan persidangannya akan berujung, putusannya akan seperti apa. Nah, tetapi intinya adalah pelanggaran TSM itu memang dengan sistem yang baru ini sudah clear. Gitu. Mahkamah Konstitusi sudah dipisah rezim hukum yang berwenang MK hanya rezim hasil, kemudian rezim prosesnya pelanggaran TSM itu. Meskipun sebelumnya sudah dituding MK jangan jadi mahkamah kalkulator, meskipun sebetulnya sekarang memang kuantitatif saja kan, nggak terbatas begitu sistem yang sudah dipisah sekarang ya memang kuantitatif, gitu. Mahkamah Konstitusi kuantitatif. Baik. Gitu. Kalau BPN kan katanya akan menghadirkan saksi yang akan membuat orang terperangah gitu. Bagaimana reaksi dari TKN? Apakah kemudian juga akan membuat kejutan hari ini atau apa ini jawabannya? Kejutan apa yang akan dibawa? Yang jelas hari ini kita akan membacakan tambahan keterangan atas tambahan permohonan ya. Membantah semua petitum dari BPN? Iya, ada membantah semua petitumnya. Kemudian juga terkait dengan saksi kami juga masih menunggu lah ya dari pemohon ini seperti apa saksinya. Dan kemarin itu juga yang kami agak keberatan dengan pernyataan dari kuasa hukum BPN bahwa menyatakan sudah melakukan laporan kepada
LPSK. Padahal mereka saksinya juga belum dihadirkan. Gitu. Saksi belum disebut, saksi belum dihadirkan, ternyata sudah ada berita bahwa saksinya terintimidasi begitu. Iya, jadi janganlah. Jadi harapan kita ini bagian dari skenario juga. Ya, walau alam kita nggak tahu seperti apa. Tetapi harapan kita memang ketika persoalan ini udah dibawa ke Mahkamah Konstitusi, oke, ini kan udah persoalan hukum, udah teknis persoalan hukum, ada hukum acara di sana ya. Ya sudah, mari kita jalani proses yang benar seperti apa gitu ya. Kemudian memang cara terbaik untuk menyelesaikan persoalan hari ini ya memang yang paling bermartabat ya dengan prosedur hukum gitu. Jangan ada narasi-narasi yang akan memunculkan opini-opini yang bertentangan dengan itu. Baik. Kita khawatirnya ya sudah serahkan saja persoalan ini kepada Mahkamah Konstitusi dan memang seperti itu ya sistem yang sedang berlaku saat ini. Terakhir, Mas Fadli, ada satu pengamat yang mengatakan bahwa ini adalah sidang sengketa pemilu di MK terburuk sepanjang sejarah di Indonesia. Apa pendapat Anda? Ya, menurut saya terlalu cepat juga kalau kemudian mengeluarkan penilaian itu. Bahwa ada catatan di dalam proses persidangan di awal, ya, karena kemudian MK seperti tidak tegas untuk memutuskan permohonan mana yang akan diperiksa dalam proses pembuktian. Tapi kan sebetulnya ini adalah sikap akomodatif dari MK untuk memberikan keleluasaan kepada setiap pihak, menyampaikan argumentasi, menyampaikan alasan, nanti MK akan mempertimbangkan. Dan itu menurut saya cukup clear ya, meskipun ada perdebatan di awal. Dan masing-masing pihak, baik pemohon, akomodatif terkait, tapi tidak edukatif loh. Ya, makanya harus ada konsistensi juga terkait dengan hukum acara, itu menjadi sebuah hal yang sangat penting. Dan tetapi kalau mengatakan bahwa ini adalah persidangan terburuk, menurut saya itu suatu statement yang terlalu jauh dan terlalu terburu-buru ya. Padahal ini kan baru persidangan pertama. Dan bahwa ada evaluasi, ya tadi seperti yang disampaikan, dan kita berharap dalam persidangan-persidangan selanjutnya MK bisa jauh lebih konsisten menerapkan hukum acaranya agar ada fairness dalam sebuah proses persidangan perselisihan hasil ini. Kita akan lihat nanti bagaimana kemudian KPU, Bawaslu dan juga dari TKN begitu menjawab tuduhan atau juga gugatan dari pihak 02. Terima kasih Mas Fadli dan juga Mas Gugum.